Asik. Oke, dari awal ya. Nah, ini tadi awal lagi ya, dari awal lagi. Nah, ini ada yang namanya itu pick tool. Nah, pick tool itu deretan sebelah sini ya, sebelah kiri kalian. Nah, di sini ada yang paling atas namanya itu pick tool. Gunanya yaitu untuk mendrag objek. Nah, ini bisa dipindahkan ke sini, bisa dipindahkan ke sini, bisa dipindahkan kemanapun ya. Nah, objek ini bisa diwarnai. Nah, warnanya ini tinggal pilih sebelah kanan kalian. Nah, di sini ada banyak ya warnanya. Kalau misalkan kurang warnanya nanti bisa diatur. Nah, ini kita klik warna merah ya. Nah, di sini ini kan masih ada yang namanya itu outline ya. Kalau misalkan dilihat diperbesar, nah ini kelihatan warna hitam. Bagaimana cara untuk menghilangkan warna hitam ini? Jadi fungsinya gini, kalau misalkan ini diklik kanan di warna ini, maka ini akan ngeblok. Kalau diklik kiri, nah diklik kiri, ini outline-nya akan berubah tuh. Berubah ya jadi kuning. Kalau misalkan kita klik kiri di sini, akan berubah jadi warna biru. Jadi klik kiri itu, kalau misalkan kita klik kiri di warna ini, ya klik dulu ininya ya, objeknya. Kemudian diklik kiri di warna, maka akan yang berubah itu adalah outline. Kalau diklik kanan, itu akan berubah blocking ya. Paham ya? Ingat ya. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi, klik kanan dan klik kiri itu berbeda fungsi ya. Oke, nah di sini kita mau menghilangkan nih yang namanya outline ini. Pak, sekarang makan zamannya misalkan flat ya, desainnya desain flat. Nah, nggak cocok kalau desain flat itu ada ininya. Maka dihilangkan yang ini paling atas nih, nak. Kelihatan ya? Ini mouse, ini yang paling atas nih. Nah, kalau klik yang paling atas, ini akan hilang. Misalkan warnanya apa? Mau polos aja. Klik, ini akan hilang kembali. Kalau misalkan mau menghilangkan ininya, outline-nya, misalkan nih, kembali lagi ya, semula. Nih, misalkan mau menghilangkan outline-nya, maka di sini harus klik kanan. Ya, paham? Jadi klik kanan itu untuk apa? Klik kanan itu untuk apa? Kalau di warna untuk menghilangkan outline. Sedangkan untuk klik kiri itu adalah untuk blocking. Silakan kalian bisa langsung praktekin ya. Bisa langsung praktekin. Jadi kalian tidak bingung lagi. Coba kalian pelajari dulu, sok praktekin. Ini aja dulu ya. Kalau misalkan untuk dasar itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat harus diperhatikan. Soalnya dasar ini memang selalu digunakan di apa namanya tuh desain-desain dasar gitu. Nah, sudah ya, sudah dicoba kan? Nah, sekarang kita beralih. Oke, kita hilangkan lagi. Nah, sekarang ada namanya itu Shape Tool. Shape Tool itu ada di bawah Pick Tool. Nah, ini fungsinya Shape Tool apa? Shape Tool itu adalah untuk merubah, misalkan untuk merubah, misalkan nih, Bapak bikin lagi yang kayak gini ya. Ini kotak. Kemudian di sini Bapak klik namanya itu Shape Tool. Oke. Maka hasilnya gambarnya akan seperti ini. Kita klik misalkan di sini ya, di kotaknya nih. Set. Nah, di sini kotaknya sudah terklik. Fungsi Shape Tool itu adalah untuk merubah objek. Misalkan di sini Bapak pengennya mau apa namanya tuh, mau merubah ini ya, mau merubah si kotak ini. Nah, maka di sini kalian bisa klik kanan ya, bisa klik kanan di objek ini. Maka di sini kalian pilih Convert to Curve. Nah, ini fungsi Shape Tool. Maka dari itu di sini kalian bisa gunakan ini nih. Nah, kalau bisa kan di ini apa sih, diklik, udah Convert to Curve, maka di sini kalian bisa rubah-rubah nih ininya. Sekarang klik kanan, nah cukup.
Maka ini akan berubah seperti ini. Silakan kalian sambil ini aja, sambil dipraktekin biar nggak bingung. Monggo. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke. Kita warnain lagi. Tuh. Ya. Nah, ini gunanya save tool. Misalkan pengen merubah yang bawahnya juga, sama klik kanan dulu, pilih. Bapak mah sukanya milih yang ini ya. Bisa di sini milihnya, di klik kanan, atau mau di sini juga ada ya. Boleh di sini klik misalkan. Nah, ini ada panahnya, nah. Tuh, kita pilih. Apa? Tuh ya. Oke. Nah, ini bisa diginiin. Nih, gimana kalian ya enaknya, misalkan mau bikin kayak bendera, boleh. Sip, kayak gini ya. Paham ya? Nanti kalau misalkan lupa, kalian bisa record lagi itu, lihat recordnya. Oke, ini fungsi Shape Tool adalah untuk merubah ini ya. Jadi kalau misalkan diklik Shape Tool, ini bisa dirubah. Misalkan diklik di sini, kita mau klik ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, bisa ya. Nah, ini fungsi Shape Tool. Oke, kita hapus lagi. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi Zoom. Nah, ini Zoom ya. Ini sebelum zoom ada crop, sebelumnya ada crop ya. Nah, ini crop ini gunanya ya untuk memotong gitu, nggak ada lagi. Kalau misalkan mau nge-crop ya udah, misalkan crop segini. Klik kanan. Crop ya, langsung motong. Tapi ini akan menghilang. Soalnya di luar yang dibutuhkan segini akan tercrop. Kalau misalkan udah segini butuhnya, tinggal enter. Ya, hilang semua. Ini fungsinya nge-crop. Oke. Selain nge-crop juga di sini sebetulnya ada ini sih, ada knife, ada eraser. Eraser mah pasti ya fungsinya buat menghapus kayak gini tuh. Ya. Oke. Nah, di sini kalian kan ini Pak, ini kan banyak tuh. Tinggal diklik kanan di sini ya, diklik kanan di sini banyak pilihan, ada crop, ada knife tuh. Ya, terserah kalian mau yang mana pilihnya. Boleh, Bapak pilih yang crop. Oke, di sini fungsi zoom. Nah, ini fungsi zoom. Bagaimana sih kalau zoom? Nah, ini zoom itu adalah untuk memperbesar. Ya udah, ini fungsinya untuk memperbesar. Ini bagaimanapun kalian perbesar ya. Ini kalau keunggulan Corel itu tidak akan pecah tuh. Sampai sebesar apapun. Ini tidak akan pecah. Ya. Nah, fungsi zoom itu adalah buat ini, Nak. Jadi, kalau misalkan kita nih membuat kotak satu dengan kotak dua, ini Bapak pengen pindahin nih ke sini, tapi ini teh nggak pas gitu ya, nggak sejajar. Nah, tinggal di zoom saja. Ini boleh pakai scroll kan, kalau di mouse itu ada scroll kayak gini nih. Nah, ini ada scroll ya. Nah, ini scroll ke atas itu buat ngezoom, ke bawah untuk zoom out. Nah, ini ke atas zoom in, ke bawah zoom out ya. Oke. Nah, itu fungsinya. Kalau misalkan tidak ada itu, boleh klik ini aja. Atau mungkin klik Z, kemudian pencet Z ya, kemudian klik. Nah, ini fungsinya untuk zoom. Jadi kalian nih kelihatan nih ternyata, oh tidak sama. Ya udah, kita samakan nih. Oke. Nah, ini gimana sih caranya supaya sama? Oh, tidak rata misalkan. Nah, ini bisa diatur ya. Oke. Nah, sudah rata lah gitu ya. Nah, ternyata fungsi zoom itu kayak gitu. Itu nah. Oke. Nah, di sini ada juga pen. Nah, fungsi pen. Nah, fungsi pen itu adalah untuk mendrag atau memindahkan. Kalau misalkan ini posisi lagi di zoom nih, itu pengen lihat di atas ya nggak kelihatan, klik pen. Atau mungkin kalian bisa klik H, pencet H di keyboard ya, itu akan jadi pen. Atau mungkin klik yang di tengah keyboard ini nih, dia scroll kan, ada scroll, kemudian klik scrollnya yang tengah, maka kalau dipindahkan akan seperti ini. Itu, misalkan ini posisi lagi di pick tool. Nah, ini pakai mouse, yang tengahnya tuh yang buat scroll ya,
Ini diklik saja, ternyata ada fungsi untuk ngeklik. Nah, ini fungsinya nanti akan pindah seperti ini. Nah, itu fungsinya kalau misalkan lagi di zoom, pengen lihat ke atas, bisa seperti ini. Ya. Oke. Nah, sampai sini ini bingung atau paham? Jangan jauh-jauh dulu dong. Kita jangan terlalu jauh-jauh dulu. Paham tidak atau masih bingung? Halo? Paham, Pak. Paham ya. Yang lain bagaimana? Jangan seorang, yang lainnya. Oke. Insya Allah ya. Nah, ini kalian langsung praktekkan ya, langsung praktekkan bagaimana ini cara menggunakan ini, bagaimana cara menggunakan itu. Nah, ini Bapak nanti share ya videonya, nanti akan diupload ya ke Google Drive. Oke, di sini yang selanjutnya adalah pen tool. Nah, ini pen tool tuh yang mana ya? Nggak ada di sini pen tool. Ini ganti lagi sama zoom. Nah, di sini kalian, nah ini klik di sini yang lama. Sebetulnya sih kalau ada tanda panah kayak gini ke bawah, itu ada opsi ternyata. Nah, ada opsi. Kalau misalkan diklik lama, di sini ditekan ya, ini bakalan muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan yang nggak ada opsi itu biasanya yang kayak gini nih, ini nggak ada opsi, soalnya nggak ada panah. Kalau ada panah ke bawah kayak gini, ini ada opsi. Ternyata ada banyak pilihan ketika diklik tuh. Seperti teks, ada tabel. Kemudian di sini ya. Nah, kalian kalau tidak menemukan pen, maka di sini di barisan ke 1, 2, 3, 4, 5, barisan kelima, kalian klik yang lama, kemudian bakal ada pilihan ini ya, pen tool. Fungsi pen tool itu adalah ini, nah, kalau misalkan kita mau buat bentuk, nih contohnya ya, kita mau bentuk apapun, klik ini akan nyambung terus. Set segitu udah ya. Ini bentuknya kayak gini. Nanti yang lebih mendalamnya lagi kita akan sambil praktek ya. Ya, ini fungsi pen tool. Dan selain lurus-lurus kayak gini, ini bisa dibelokkan. Nah. Ini contohnya ya. Klik di sini, kemudian tekan klik kiri, di drag ya. Set. Nah, ini bakalan seperti ini. Oke. Oke, itu. Ya. Fungsinya seperti ini. Oke, kalau misalkan ditekan seperti ini nih, bakalan kayak gini hasilnya tuh ngebulat. Oke. Nah, seperti itu ya. Kalau mau bikin rambut yang kayak gitu, ini pakai pen tool. Kalau Bapak sukanya pakai pen tool, misalkan mau bikin apa sih namanya tuh lengkungan. Seperti apa ya? Nah, ini kan nggak bagus, nanti bisa diatur pakai ini shape tool. Oke, sip. Nah, udah terbuat ya. Ini dibagus-bagusin, kalian atur saja bagaimana sih biar lebih bagus. Atau mungkin kalau mau seimbang, setengah-setengah seperti halnya ini. Kalian harusnya sambil praktek ya biar paham. Oke. Nah, kemudian ini di klik kanan, kemudian disatukan. Nah, ini bisa diatur-atur.
Nah, ini tuh ternyata bisa disatukan ya, tapi nantilah ini untuk yang kayak gini mah nanti saja ya, masih bingung. Nah, sampai saat ini sampai di sini dulu nih. Masih bingung atau bagaimana nih perjanjiannya sampai jam 8.15 ya, sebentar lagi kita habis waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sampai Nanya, sini aja silakan. masih, mungkin masih. Gimana? Sultan, ada yang ditanyakan, Sultan? Enggak, Pak. Oke. Wen, gimana Wen? Iya, enggak, Bapak. Andin. Oh, Pak. Ya, Ini gimana? bisa diandu, Pak. Kalau misalnya salah gitu, diandu Oh, ulang. bisa. Ya, Misalkan nih salah nih. unduh. Gimana Bisa. caranya? Ya. Misalkan ini Bapak nih kecoret, ternyata Bapak itu misalkan ke crop nih. Kecoret misalkan ini nih Darul Hikam ini nih. Mana sih? Kursor teh mana? Bentar. Nah, misalkan kecoret nih. Kecoret. Aduh. Misalkan ya. Ini bisa di-undo. Boleh pakai Ctrl Z, boleh klik ini ya. Boleh klik yang di atas ini. Ctrl Z. Nah, ini akan atau Ctrl Z. Alternatifnya Bapak suka pakai Ctrl Z. Bisa di-undo semua. Balik lagi semua tuh. Tuh. Lagi ya. Nah, ini undo-nya ada batas. Bisa sampai kapanpun, sampai awal ngerjain juga bakal ke undo terus. Kalau ini apa sih kalian ada yang salah-salah misalkan ya, seperti itu bisa. Oke, nah ini Bapak delete aja ya, biar nggak ini. Nah, untuk minggu depan ya, untuk pertemuan selanjutnya nih, kita akan mencoba membuat logo ini aja dulu. Ini logo ini simple banget sebetulnya, tapi pengerjaannya kalau misalkan kalian belum paham ini ya, ini harus paham ini dulu aja nih, yang 6 ini. Fungsi pick tool, shape tool, zoom tool, pen tool. Nah, ini bisa bermodal untuk membuat ini Corel Draw, bukan Corel, logo DH gitu ya. Oke. Nah, logo DH ini Bapak mau ajarin dulu ya bagaimana cara untuk membuat logo DH. Kelas 11 ada belum di ini. Itu elemen dasarnya adalah D dan H. Boleh pakai kayak gini, D dan H. Kalau Bapak mau dipisah dulu D dan H-nya. D dan H. Nanti untuk minggu depan ya, untuk selanjutnya nih. Nah, ini bagaimana sih biar jadi lurus? Nah, ini tinggal tarik aja nih. Di sini ada grid ya. Ini grid ini bisa ditarik ke bawah. Gunanya untuk apa? Biar ini teh lurus sama tuh samain dengan lurusnya grid. Nah, ini juga sama. Tuh. Jadi lurus sama ya. Nah, ini D dan H-nya ini tuh belum cocok kalau jadi DH itu ya. Cari ininya apa? Tulisannya yang paling cocok dengan DH. Iya, Pak. Iya, yang paling cocok dengan DH yang mana? Apa tulisannya? Ada yang tahu? Enggak. Tidak. Aduh, Bapak juga. Aduh, lama nih. Bentar ya. Misalkan ini Bapak yang ada aja dulu ya. Nanti soalnya mau dirubah. Pakai Arial bisa, Pak? Arial. Arial. Bisa aja sih Arial. Coba ya. Nggak apa-apa pakai Arial. Terus di bold. Bold. Arial bold. Ini kayak gini Arial juga. Arial black nih. Ini kayak gini Arial black juga nih. Nih. Nah, ini jadi kalau mau jadi logo DH seperti ini, Bapak slide dulu ya, bentar. Nih, ambil dulu logo DH yang terbaru. Oke.
Drag lagi ke sini. Tadi logo DH-nya mana nih? Ya, ini DH-nya buatan Bapak ini teh. Nah, ini tuh elemennya dari sini. Dari huruf ini. Nah, kita belajar ini ya, Bapak demo dulu aja ya. Ini buat kalian tuh ke depannya. Harus bisa nih. Nah, ini kan kalau misalkan kita pilih save, nah ini fungsinya save tadi untuk merubah ya, merubah ini. Nih, ini itu DH-nya nggak lurus kan, ini melengkung seperti ini. Bagaimana cara supaya diluruskan? Nah, kita harus pilih apa? Save tool. Setelah itu klik DH-nya, D-nya, kemudian klik kanan. Bentar, ini belum kepencet. Nah, klik kanan, kemudian convert to curve. Curves. Nah, ini convert to curves. Atau bisa bahasa Inggris. Nah, maka di sini akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, ini fungsinya akan bisa dirubah menjadi pen tool, shape tool ya. Nah, maka dari itu ini bisa dirubah, diangkat seperti ini tuh ya. Nah, ini kan lurus. Maka dari itu kita butuh bantuan grid untuk meluruskan dengan ini misalkan nih. Nah, fungsi grid itu seperti itu ya. Ini lurus nih, sudah lurus ya. Nah, ini luruskan aja dengan grid ke atas ini. Ini mouse-nya aduh. Maaf. Di-zoom-kan lagi kalau misalkan kurang dekat. Nah, ini hilangkan nih, hilangkan. Diklik 2 kali saja, set, hilang. Kemudian ininya luruskan, nih ada panah nih. Lurus. Jadi, nah gitu ya. Tuh. Udah lurus. Tinggal apalagi yang bawahnya juga lurus ternyata. Nah, biar lurus, ini lurus dengan ini, kita bantuin lagi dengan menggunakan grid. Klik di situ, kemudian ininya juga hilangkan saja. Ini juga ya hilangkan. Nah, maka dari itu klik ininya, ini bisa langsung diluruskan seperti ini. Nah, ini juga diluruskan. Oke, tuh. Lurus ya. Setelah itu ininya kan untuk bolongannya ini juga sama lurus gitu aja kan. Ini sedangkan bulat full. Maka dari itu kita bantu aja dengan shape tool yang sebelah kiri ini. Yang grid di sebelah kiri. Nah, ini dibantu, ini luruskan ke bawah. Bagaimana supaya lurus? Ini klik aja ke sini, nak. Lurusin. Ini aja yang atas juga sama. Lurusin. Oke. Nah, tuh. Kalau ke bawahin ini agak susah. Nah, maka harus pilih cut. Ini Bapak cepetin saja ya. Ini nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Soalnya ini belum ke sini materinya. Soalnya ini untuk membuat logo saja. Oke. Langsung lanjut. Nah, luruskan. Sudah lurus ya. Tapi ini masalahnya ini kegedean sebelah sininya. Maka dari itu drag saja ininya. Kemudian ditarik. Ini satu DH ya, D dulu ya. Udah beres D-nya nih. Nah, kita angkat dulu nih ke atas. Oke, nak, udah lebih nih waktunya. Apakah mau dilanjut? Atau sudah dulu? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Udah, Pak. Udah tunduk aku. Tuh, udah 10 menit lagi. Ya. Oke, nah ini, nah untuk minggu depan, kita wajib harus mengikuti step by step dari Bapak ya. Biar teringat. Nah ini Bapak juga udah record, nanti kalian bisa putar-putar lagi bagaimana untuk pembelajaran hari ini. Oke, nah ada yang ditanyakan nggak sebelum diakhiri? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak stop share. Nah, kita kembali lagi. Jangan dulu kemana-mana. Ini Bapak ada yang hilang nih. Oke, sip.
Mudah-mudahan masih semangat, Nak. Masih bisa mengikuti nggak nanti untuk ke depannya? Semangat. Insya Allah, Pak. Udah ngantuk. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Insya Allah mudah-mudahan. Menurut kalian enakan malam atau siang? Siang, Pak. Ngantuk. Siang. Jam 2 Bapak ngantuk. Berarti Oke. yang nggak hadir Anawai doang ya? Iya, bisa. Iya nggak sih? Iya. Ya, Ada itu juga, apa sih namanya tuh, itu siapa? Alif Jaki, ini belum masuk ya? Oke. tapi